Kita dengarkan kata sambutan yang pertama dari Ketua Umum UKM Aksara ITERA kepada Saudara Lulus Purnomo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara Bahasaku, Bahasamu pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Isbedi yang telah bersedia untuk menjadi pemateri serta pembicara dalam acara Bulan Bahasa yang diselenggarakan oleh Aksara ITERA pada pagi hari ini. Serta saya juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari Aksara yang sudah meluangkan waktunya sehingga acara pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dalam memperingati Bulan Bahasa yang bertepatan pada bulan Oktober lalu, kami dari Aksara sebagai organisasi yang bergerak di bidang kesusastraan memutuskan untuk menyelenggarakan acara Bulan Bahasa dengan judul Bahasaku, Bahasamu. Dan setelah diselenggarakannya acara ini, diharapkan nantinya kita semua dapat semakin mengenal bahasa kita sendiri, dapat belajar serta semakin memaknai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, serta mencapai hakikat bahasa yang setinggi-tingginya sesuai tema yang kita angkat. Mungkin itu, demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana Acara kepada Saudari Devi Arisandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua dan teman-teman. Sebelum saya memberikan sambutan, saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Pak Isbedi sebagai pembicara yang sudah bersedia hadir di acara kita pada kali ini, dan kepada teman-teman dan secara khusus untuk panitia yang sudah menyiapkan waktunya dan menyiapkan tenaga serta pikirannya untuk menyiapkan seluruhnya sampai pada hari ini. Tidak banyak kata sambutan yang saya ingin ucapkan karena tadi sudah sebelumnya sama Pak Lulus juga. Diharapkan untuk hari ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin mencapai hakikat bahasa yang setinggi-tingginya dengan menggapai ketertinggalan. Secara umum kita lebih sering untuk meninggalkan ketertinggalan daripada mencapai ketertinggalan itu. Di sini saya ingin kita menggapai ketertinggalan itu untuk mencapai hakikat selanjutnya ke depannya. Dengan nama kegiatan yang kita ambil yaitu Bahasaku Bahasamu untuk menyokong bulan bahasa kita di tahun 2021 dari UKM Aksara. Sekian untuk kata sambutan dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV Bapak terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk sharing session dan tanya jawab ya Pak. Isbedi Setiawan ZS adalah seorang sastrawan dan sang paus asal Lampung sampai saat ini yang dikenal sebagai seorang penulis karya sastra. Beberapa karya-karyanya yaitu seperti cerpen, puisi, dan esai. Selain sebagai penulis karya sastra, beliau juga aktif sebagai pengampu di Lamban Sastra. Saat ini, ia telah menampung trilogi buku puisi, burung-burung, dan misah lain. Buku tipis untuk kematian yang diterbitkan basa-basi pada Oktober 2021. Tersebutlah kisah perempuan yang menyikap langit dan musim kabung. Ia juga menyelesaikan buku puisi tunggal Masuk ke Tubuh Anak-anak. Dan ini merupakan salah satu karya terkini beliau. Beberapa karya lainnya yaitu seperti kumpulan sajak yang berjudul Darah pada tahun 1982, Badai pada tahun 1984, Akhir pada tahun 1986, Kalwat pada tahun 1988, dan masih banyak karya-karya lainnya. Baik, kita sapa kembali pemateri kita pada Bapak Isbedi Setiawan ZS. Halo Bapak, selamat pagi Pak.
cerita tidak Bapak kepada kami. Bagaimana sih, mengapa Bapak menggeluti dunia sastra sampai akhirnya sekarang dikenal sebagai seorang sastrawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dalam acara ini. Selamat datang kepada calon anggota Aksara. Pertama-tama saya menggeluti karya sastra ini mungkin sekitar tahun-tahun pada usia-usia saya di kelas SMP lah, tapi saya menulis puisi-puisi biasa, kemudian dimuat di RRI Tanjung Karang. Nah, saya merasa menjadi penulis atau menjadi seniman itu ketika saya di SMA kelas 3. Saat itu saya ikut teater. Di sela-sela teater kita belajar menulis sastra, membaca karya sastra. Pada usia 21 tahun, ya ini tahun 79, karya cerpen saya itu dimuat di koran Jakarta. Nah, sejak itulah saya merasa inilah pilihan hidup saya sebagai seniman atau sastrawan. Lalu pada tahun 87, pada Forum Puisi Indonesia tahun 87 di Taman Ismail Marzuki, diundanglah sekitar 80 penyair se-Indonesia. Salah satunya dari Lampung itu saya, dari 5 orang itu termasuk saya. Dan alhamdulillah saat itu seorang pembicara, pembahas yaitu Sutarji Kasumbari dan Abra Risra itu menempatkan saya dari sekitar 10 orang penyair Indonesia sebagai penyair masa depan. Saat itu penyair-penyair senior nggak mau mengatakan bahwasanya ini loh penyair yang bagus, penyair yang ini puisi-puisinya bagus. Cuman dia mengatakan ini loh penyair masa depan. Itulah saya terus berkarya dan sampai kini saya menjadikan sastra ini sebagai profesi saya, seperti juga dosen mengajar itu adalah profesi, dokter juga adalah profesi, kemudian yang PNS adalah profesi, menulis karya sastra juga bagi saya adalah profesi. Iya. Baik Pak, jadi menurut Pak Isbedi sendiri nih Pak, bagaimana sih, apakah merangkai kata itu sulit untuk menjadi susunan yang padu? Dan jika iya, bagaimana cara Pak Isbedi dalam mengelola kata? Ya, ini lari ke sastra ya, lari ke penulisan ya. Saya kira memang dalam penulisan otomatis kita sangat ini ya, tadi daripada yang tadi saya bilang kata-kata itu adalah identitas, tadi bahasa adalah identitas. Nah, ketika kita mengungkapkan, tentu pastilah agak sulit kita bagaimana merangkai dari kata-kata ini. Nah, satu contoh aja ya. Saya pergi ke pasar bersama istri. Nah, tentu ketika kita mengatakan itu, menulis itu, tentu kita harus mencari kata-kata aku atau saya. Pergi ke pasar, mengantar istri misalnya. Atau saya mengantar istri berbelanja di pasar misalnya. Itu juga kita kan sudah agak kesulitan kita menyusun kata-kata itu. Nah, sebetulnya dalam penulisan, kita nggak usah jauh-jauh lah, artinya kata-kata itu sebetulnya sudah ada di sekitar kita. Tinggal kita lagi memilah dan memilih mana yang tepat untuk kita gunakan dalam pengungkapan apa yang kita yang ingin kita katakan. Nah, itu berbeda dengan bahasa lisan. Kalau bahasa lisannya kayak saya ini, bisa saja saya pakai kata enggak misalnya kan. Iya kan? Bisa juga saya pakai kata tidak atau tak. Ini dalam bahasa lisan. Tetapi ketika bahasa tulisan, tentu kita harus menggunakan bahasa tulisan yang baik dan benar. Dari mana itu kita belajarnya? Kita buka PUEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Nah, itu. Nah, di sanalah kita bagaimana tanda petik, bagaimana tanda awalan dan akhiran. Misalnya, ya, saya pergi ke pasar. Apakah ke pasar itu disambung ataukah dipisah? Nah, tentu dipisah.
kemudian penggunaan kata kapital huruf besar. Tahu kita hari ini saya ke ITERA, saya ke ITERA-nya tentu harus besar karena itu nama. Nah, dan seterusnya ya. Artinya ejaan bahasa Indonesia PUEBI ini, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini sangat penting kita kuasai, terutama yang mau bikin nanti skripsi atau apa, mau bikin opini, itu penting. Kalaulah kita tak bisa menggunakan PUEBI, agak sulit kita untuk disebut penyair atau disebut penulis. Lah, bagaimana tidak? Kita saja belum menguasai PUEBI, kita sudah mau menulis begitu. Itu penting sekali gitu. Karena menulis itu adalah komunikasi kita antara pikiran kita yang ingin kita katakan dengan pembaca. Dan ada banyak kita bisa menggunakan padanan-padanan kata dalam bahasa Indonesia dalam penulisan nanti ya. Sehingga kita seolah-olah itu dianggap pembaca itu kaya. Walaupun, ya kan, bagaimanapun, itu ada banyak itu kan padanan. Tapi, namun, nah yang penting bahasa kita kan punya, itu saya bilang tadi, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan Indonesia ketika Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Itu tahun 45 ya, atau diresmikan. Artinya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Nah, itu pentingnya kita berkomunikasi dalam ini. Tanpa kita menguasai bahasa Indonesia, ya agak sulit kita untuk berkomunikasi. Kemudian kita juga menulis. Ya, kayak kalian kan bakal menulis skripsi misalnya. Itu juga akan sulit. Saya kira itu. Itu sangat kuat. Kemudian esai-esainya Dami Entoda misalnya. Nah, dengan banyak membaca, ya saya yakin kita akan bisa terampil dalam berbahasa. Jadi izin bertanya Bang. Jadi kalau misalnya yang siap, saya lihat beberapa fenomena, baik di media sosial ataupun di kehidupan langsung gitu, banyak orang yang menggunakan bahasa Indonesia itu dengan dicampur bahasa-bahasa asing gitu Bang. Kayak mereka menganggap itu sebagai bahasa serapan mereka sendiri gitu. Gimana dari pandangan Abang mengenai fenomena itu Bang? Kayak mereka mencampur, menyelipkan bahasa-bahasa asing di bahasa kesehariannya gitu. Ya memang agak sulit kita ya, terutama anak-anak muda begitu kan, dengan gaya-gaya bahasa gaulnya, percampuran antara bahasa Indonesia dicampur lagi dengan bahasa Inggris misalnya. Saya kira itu jelas salah ya, atau percampuran itu jelas salah. Ya kalau kita gunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kecuali serapan itu sudah diakui oleh PUEBI. Screenshot misalnya, screenshot ya kita pakai aja lah, tangkap layar. Nah, ada puisi Hairil Anwar, Sonder misalnya. Sonder itu kan Belanda. Iya kan? Nah, itu sudah ada serapannya. Satu contoh teks Sumpah Pemuda, ini selalu saya katakan karena ini bukan kata-kata saya, referensi saya dari Sutarjita Sumbari. Teks Sumpah Pemuda itu adalah puisi dengan P kapital. Bayangkan, puisi itu P-nya besar. Arti puisi benar-benar puisi. Bapak Isbedi ini sudah menulis banyak puisi, banyak cerpen, dan banyak esai juga. Dari yang kita baca-baca nih Pak, itu banyak sekali puisi-puisi dan cerpen-cerpen yang udah terbit di media-media. Kalau dari Pak Isbedi sendiri, kira-kira lebih tertarik atau lebih suka menulis puisi atau cerpen Pak? Saya lebih tertarik menulis puisi, dan saya lebih merasa pas kalau saya disebut sebagai penyair ketimbang cerpenis. Walaupun cerpen saya juga nggak kurang-kurang artinya dari puisi, walaupun artinya nggak banyak amat lah gitu. Tetapi seorang yang disebut sastrawan, dia harus punya karya. Kemudian diakui tentu karyanya oleh pembaca. Itu saya harus
rima-rima, kemudian ya puisi itu kan sebetulnya kan berliku. Saya mau ngomong ini, tetapi tentu saya mutar-mutar dulu kan. Nah, ya tidak mungkin saya menggunakan bahasa pakai bahasa opini. Itu sudah dipakai oleh para penulis-penulis opini. Kemudian nggak mungkin saya pakai bahasa berita. Itu sudah dipakai oleh para jurnalis. Saya ketika aku ke Jakarta, aku tak menemukan perempuan dengan rambut terbelai, misalnya begitu. Ketika aku ke Bandung, tak kutemukan para wanita dengan bermata yang indah sepertimu. Ini ada saudara ML Barkah. Kepada saudara ML Barkah, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Jadi dulu saya sempat baca beberapa karya gitu Bang, karya puisi. Nah itu kan dia ada yang bahasanya itu mudah untuk dipahami dan pesannya itu tersampaikan gitu. Dan ada juga puisi yang dia itu bahasanya bisa dibilang sangat-sangat susah gitu untuk dipahami. Dan itu juga bisa dibilang termasuk karya orang-orang yang besar gitu. Nah itu jadi pertanyaan saya itu sebenarnya puisi yang bagus itu seperti apa gitu Bang? Apakah puisi yang diksinya itu benar-benar sulit dipahami sehingga kita tidak paham gitu, tapi tetap ada pesannya gitu? Dan apa puisi yang bahasanya sederhana dan mudah dipahami gitu Bang? Itu untuk pertanyaan yang pertama ya Bang. Jadi puisi yang bagus itu yang seperti apa gitu? Dan kemudian untuk yang ketiga gitu Bang ya, kalau bisa dilihat dunia puisi ini kan cukup lama gitu ya Bang. Bahkan dari mungkin sebelum abad Masehi di dunia sastra ini sudah banyak karya-karya yang ada gitu Bang di bertebaran. Tapi dalam dalam tahun-tahun ini sendiri bisa dibilang atau abad inilah di masanya kita anak remaja gitu yang tertarik dengan dunia puisi itu sangat sedikit gitu Bang. Dan kalau menurut Abang gimana sih Bang caranya supaya anak muda ini di abad ini gitu Bang bisa tertarik juga dengan dunia puisi? Mungkin itu aja Bang. Ya. Pertama, dua-dua puisi itu baik yang mudah dipahami sama yang sulit dipahami ya. Kalau memang dia aturan-aturan dalam perpuisian itu sudah dipakai ya, diksi atau apa dan gaya bahasa ya, dalam puisi tentu ada gaya bahasa. Kemudian imajinasi itu sudah terpakai ya, saya kira nggak ada masalah. Ada kok puisi-puisi saya juga yang bisa mudah dipahami, ada juga yang tidak dipahami. Persoalan yang tidak bisa dipahami itu biasanya antara pengalaman si pembaca dengan pengalaman si penyair agak berbeda itunya. Mungkin si penyair sudah lebih tinggi daripada si pengalaman si pembaca. Tetapi yakinlah, setiap penyair itu dalam menulis puisi pasti dia memberikan kunci. Puisinya Aprizal Malna yang dianggap bukan lagi gelap tapi obskur di atas gelap, tapi ternyata tidak juga. Kita bisa menikmati beberapa puisi dia, yang bisa kita menikmati. Taruhlah kita tidak bisa menafsir karya dia, tapi kita nikmati, terasa nikmat, tak apa begitu kan. Ada tiga persoalan sebetulnya dalam kita menginikan karya seni ya, karya seni umumnya. Satu, dia menghibur tidak sih, begitu kan. Oh iya, menghibur dengan bahasanya yang asik begini-gini, begitu kan. Kemudian ada manfaat enggak? Oh iya, ada manfaat. Atau pikiran saya bisa ini, bisa berkembang dengan ini, saya bisa menerjemahkan ini, bisa ini, panjang misalnya gitu kan. Kemudian ada inspiring enggak? Menginspirasi kita enggak? Tentu menginspirasi secara positif kan. Oh iya, inspirasi saya atau terbangun dengan membaca puisi ini. Nah, tiga itu. Kalau tidak ada tiga ini ya saya kira agak sulit kita. Itu sebabnya ini kan bisa dihadapkan dengan karya seni yang lain, misalnya karya seni goyang-goyang Inul misalnya. Iya kan? Menghibur tidak? Oh iya, menghibur gitu kan. Tapi bermanfaat nggak? Oh enggak, manfaat negatif iya dengan goyangnya Inul, misalnya goyang bornya. Kemudian inspiring nggak? Menginspirasi saya? Iya, tapi inspirasi negatif misalnya begitu.
Begitupun dengan karya-karya seni yang lain, dibilang fotografi Bugis segala macam itu. Kita ambil tiga ini aja lah. Satu, menghibur tidak. Kedua, ada manfaat tidak melihat karya seni itu. Ketiga, menginspirasi tidak. Tiga ini aja. Itu. Kalau satu yang hanya kena, ya dua tidak kena, ya itu sulit untuk dikaryakan seni. Misalnya dulu kan ada mantan istri Soekarno yang orang Jepang itu kan dengan karya seni foto-fotonya yang ini. Ya kita lihat dari tiga ini aja sebetulnya. Gitu. Yang utama karya seni bisa nggak dibeberkan, bisa dilihat nggak di muka umum, misalnya. Puisi bisa di muka umum, musik bisa di muka umum. Itu. Nah kalau karya seni foto tadi istrinya mantan Soekarno misalnya gitu, mau nggak dia dilihatin umum dalam foto aja gitu? Tentu nggak akan mau dia kan masuk kepada delik-delik moralitas tadi. Nah itu. Terima kasih kepada Bapak Isbedi dan Saudara ML Barkah atas sharingnya hari ini. Oke teman-teman, tadi kita udah banyak banget ya sharing-sharing sama Bang Isbedi, mulai dari kebahasaan, kepenulisan, sampai bagaimana menulis puisi yang baik, sampai tadi juga Pak Isbedi membacakan puisi hasil karyanya sendiri buat kita teman-teman. Oke baik Bapak, selagi menunggu teman-teman mengerjakan puisinya, kita boleh ngobrol-ngobrol juga nggak nih Pak? Tadi Lamban Sastra ya Pak. Iya Bapak ini juga selain dikenal sebagai sastrawan dan penulis, Bapak juga dikenal sebagai pengampu di Lamban Sastra. Saya masih kurang pengen ini nih Pak. Lamban Sastra ini seperti apa kira-kira Pak? Nah, Lamban Sastra itu kan sebuah komunitas atau sebuah padepokan lah kalau di Jawa istilahnya. Lamban Sastra Isbedi, artinya Lamban itu kan ngambil dari bahasa Lampung kan, rumah. Kalau di Lampung peminggir atau pesisir itu nyebut rumah itu adalah Lamban. Kalau di Lampung Pepadun itu menyebut Nuo gitu kan. Berarti gelarnya itu Paus Sastra Lampung ya Pak. Maaf saya betul. Memang menyebutnya Paus Sastra asal Lampung seperti itu terus ya Pak. Mohon maaf Bapak. Enggak apa-apa. Berarti Paus Sastra Lampung. Itu juga betul. Sekalian nama channel YouTube-nya tadi kan Pak? Iya betul. Nah channel YouTube-nya. Oke, itu kalau channel YouTube sini... itu ya, channel YouTube itu sebetulnya saya kerjasama dengan teman seorang yang memang biasa YouTuber gitu kan, biasa bermain dengan media-media yang semacam itu. Ini juga lahirnya setahun yang lalu, di bulan Juni baru kita mulai. Itu ketika ada pandemi, dia nanya saya, apa sih kegiatan selama pandemi ini? Ya saya bilang saya hanya baca-baca puisi lewat Zoom, saya bilang. Kemudian untuk menghilangkan rasa jenuh saya, itu saya bikin live di Facebook, baca puisi. Nah, ada diajaklah dia, yuk kita kerjasama, mau tidak? Kata dia bilangin bikin YouTube. Paus Sastra Lampung itu dengan bagi hasil. Nah, bagi hasil itu saya 40, dia 40, 20%-nya untuk operasional dan ngasih ke karyawan lah kalau ada karyawan. Ternyata ada. Ya alhamdulillah sih baru bulan kemarin itu sudah dapat hasil gitu, sudah dapat uang artinya. Menjadi menara suar. Memperhatikanmu dari jauh. Berjalan sendiri di antara pasir dan pantai. Anak angin menghembus lembut pakaianmu. Mentari pagi menyinari kulit eksotismu. Menawan. Inginku menyentuhmu, inginku menggapaimu. Tetapi kita tidak diciptakan untuk bersama. Oke, itu dia tadi puisi karya dari Pastabikul. Gimana nih Pak? Boleh ditanggapin Pak? Ya, saya kata pertama memperhatikanmu itu agak sulit untuk kita iniin. Artinya gak ada mistis, kemudian gak punya rasa getar. Kenapa enggak kita misalnya mengamatimu, begitu kan? Atau melihatmu, langsung saja nggak usah memperhatikan, melihatmu, begitu. Nah, kemudian di baris selanjutnya masih sebuah justice
kalau bisa sebuah puisi jangan menjustis kita gitu. Kita jangan menjustis ya, artinya jangan memberikan pernyataan, tapi membuat pembaca yang membuat pernyataan nanti. Oh, puisi ini bicara tentang ini, kan pernyataan di sini ya. Gitu. Coba kalimat terakhir tadi, berdua baris terakhir aja. Tetapi kita tidak diciptakan untuk bersama. Ya. Coba kalimat itu misalnya kita tetap beda atau apa begitu kan. Jadi kita nggak bikin pernyataan begitu. Ya, itu. Jadi ada lagi, disitulah pilihan bahasa, gaya bahasa kita sama pilihan kata atau diksi, itu yang penting. Gaya bahasa sama diksi tadi. Surya menyapa di pesisir yang hampa. Diikuti sang bayu, menggiring awan agar langit menjadi abu. Aku di atas karang, menunggu deburan ombak yang datang menerjang. Lambaian nyiur pantai terus mengajak aku bercerita. Tak ada bahagia, juga aku tak ingin berita. Pasir landai tak membawa duka, namun nukilan merah penuh dengan luka. Udah. Jadi udah juga gitu ujungnya. Lalu ya ini masih menarik ya, meskipun diksinya ada beberapa yang dipakai diksi gaya lama sekali. Surya gitu kan, Bayu, nggak apa-apa sebetulnya, masih bisa diinin. Tetapi kalau saya lebih cenderung kita pakai bahasa yang sudah biasa akrab dengan kita. Surya, apa sih padanannya? Matahari kan? Bayu, apa sih padanannya? Angin. Iya kan? Nah, kita pakai itu aja sebetulnya. Karena ini biasa digunakan para penyair-penyair dulu, begitu, penyair-penyair pujangga lama, pujangga apa. Oh, Surya begitu kan. Oh, Bayu begitu kan. Itu. Kenapa enggak kita pakai matahari menyapa, angin apa tadi? Jadi angin aja enggak apa-apa begitu. Itu aja. Selebihnya udah masuk kuat, udah kuat itu. Simpen aja, bisa cari lagi 2 puisi lagi bicara tentang laut misalnya gitu ya. Oke. Kepada saudara Dion Pane, apakah terdengar? Perjalanan Pelaut oleh Isbedi Setiawan. Karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar dari pulau asing ke pulau asing untuk tebarkan benih pelaut dan lalu meninggalkan ratusan rumah yang memendam kesepian. Rumah hanya istirahat bagi kejenuhan kapal. Oh, laut yang terapit oleh pulau-pulau, di mana tubuhku sesekali dibaringkan. Dari pulau asing ke pulau asing, aku pahami bahasa asing. Aku pahami rahasia badai. Aku tebarkan benih pelaut, sementara pada kedalaman laut, kubur mengajarkan rahasia paling akhir. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Arif. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Isbedi untuk menanggapi, Pak. Betul, istri saya ngedengar di belakang, di kamar, dia ngasih jempol itu. Arti bagus ya cara bacanya ya. Cuman harus sampai habis enggak. Bahwasanya puisi saya itu kan 87 dituliskan. Terakhir jangan sekian dulu, 1987. Berarti puisi saya ditulis pada tahun 87. Barangkali kalian belum lahir semua di sini kan? Pastilah belum lahir kan. Ada yang kurang tadi ya. Hah? Ada yang kurang kan ya, terakhir 87 itu harus disebut. Iya, untuk lomba juga harus disebut. Ya itu. Selebihnya bagus, atau intonasi udah bagus, vokal udah baik gitu ya. Dan tidak terburu-buru dia ya.
Ya paling itu aja dia. Agak keburu-buru sedikit lah. Mesti jangan kasih jeda. Orang bisa pikir gitu kan baca puisinya kan. Jadi dari bait pertama, bait kedua, kalau nggak salah 3 bait tuh puisi saya itu kan. Meskipun karena ngambil Google kan kelihatannya gabung jadinya kan. Itu ada di Kota Cahaya. Sebetulnya kalau bisa ngebuka di blog saya di kebun kata penyair, kalau nggak salah kebun penyair itu nggak rapat dia. Saya kira itu aja. Ya kalau vokal intonasi bagus, kecuali agak sedikit terburu-buru nggak apa-apa, itu tergesa-gesa itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kalau begitu izin bertanya lagi Pak, kita mau tahu nih, Silakan. kira-kira maksud dan isi dari puisi Bapak itu apa? Boleh dijelaskan tidak Pak? Ya, puisi perjalanan pelaut itu kan bahwasanya kita bisa perjalanan pelaut, artinya pelayar itu sendiri, bisa juga kita ini sedang menjalani di lautan kan, manusia itu sedang berjalan di lautan. Kan simbol atau lambang kehidupan itu kan bisa laut, kan bisa jalan gitu kan. Nah, saya simpulkan laut itu adalah perjalanan manusia. Maka di sini adalah perjalanan pelaut gitu kan. Jadi manusia itu dalam berjalan ini gitu kan. Karena laut mengajarkan rahasia badai. Karena hidup ini merahasiakan kematian, maka saya setia menjalani hidup ini. Kira-kira begitulah kalau kita mau mengganti kan. Karena laut mengajarkan rahasia badai. Kita ganti misalnya. Karena hidup mengajarkan rahasia kematian, maka kita setia berlayar. Dari pulau asing ke pulau asing, dari satu tempat yang asing ke tempat yang asing, gitu kan. Terus kita berjalan. Kita tanam benih para pelaut, kita tanam kehidupan yang baru. Para transmigran pindah begitu kan, dia tanam benih yang baru, gitu kan. Bagi kehidupan ini. Sampai di kedalaman laut, kubur mengajarkan rahasia paling akhir. Di kedalaman laut lah kubur mengajarkan paling rahasia akhir tadi. Itu. Jadi di kedalaman kehidupan inilah itu kan. Ya para filosof itu pasti sudah bicara tentang filsafat, karena ini juga pernah dipuji oleh Abdul Hadi WM yang penyair yang disebut sebagai penyair sufistik atau penggagas puisi-puisi sufistik. Ini sangat sufistik kalau artinya sangat sufisme, aliran sufis gitu kan. Di kedalaman kubur, di kedalaman kematian lah sebetulnya kita diajarkan tentang rahasia tadi yang paling rahasia. Ya bagaimana kita kalau melihat orang di makam gitu kan, kita lihat itu ada pelajaran bagi kita bahwa kita akan ke sana loh begitu. Nah inilah perjalanan pelaut ini. Terima kasih. Tidak terasa ya teman-teman, acara kita hari ini sudah berakhir. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ispedi Setiawan ZS selaku pembawa materi pada hari ini. Jujur Pak, kita dapat ilmu baru nih tentang dunia sastra, banyak dapat pelajaran. Tadi juga sudah mendengarkan puisi, membaca puisi, sudah tahu perjalanan Bapak dalam menjadi seorang sastrawan. Semoga menjadi ilmu yang dapat kami manfaatkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Pak. Untuk teman-teman juga, terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya dalam acara hari ini. Semoga di lain kesempatan, jika ada waktu, kita boleh bertemu lagi ya Pak. Ya, siap. Kalau begitu saya tutup acara ini. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Saya selaku moderator menutup acara ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih banyak.